Kali ini kita akan review charger dari Ugreen ya. Dia 20 watt, 2 port dan fast charger, satu USB-C, satu USB-A. Di sini keterangannya sudah ada GAN jadi nggak panas ya. Terus kedua ya temperatur kontrol untuk mengatur temperatur. Dan yang ketiga dia sudah kompatibel untuk berbagai jenis tablet ataupun handphone ya. Nah, di bagian belakang ada keterangan seperti ini. Di sini berbahasa Inggris ya. Di sini Ugreen Indonesia seperti ini dan ada kode-kodenya tertutupin logo ini. Nah, di sini spesifikasinya singkat. Product name 20 watt, 2 port GAN fast charger, output USB-C sampai di 20 watt, USB-A outputnya sampai di 18 watt, total output 20 watt ya. Oke, lanjut aja kita buka langsung ya untuk chargernya. Dapat apa aja. Nah, di sini dapat ya. Buku-buku seperti inilah. Ini bahasanya bahasa apa nih? Campur-campur nih tulisannya ini. Campur-campur. Oke lah, lanjutlah. Kita skip aja yang ininya. Kita bicara produknya aja ya. Nah, seperti ini untuk produknya sendiri. Oke, di sini ada keterangannya ya. Mungkin sama seperti tadi di kotak ya. Untuk outputnya apa segala mungkin sama seperti itu. Namanya sama kan? Untuk modelnya di seperti ini, input, USB, output. Nah, sama seperti yang di luar tadi, cuma ada tambahan-tambahan lagi, nggak tahu nih apa-apa aja ini ya. Di bagian atas sini ada USB-A, USB-C, terus di bagian samping di sini ada tulisan Ugreen, misalnya rapi. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita tes dulu untuk colokannya nih. Kita tes pakai magnet seperti ini ya. Kalau nggak nempel berarti bagus. Nah, ini nggak nempel ya. Berarti colokan ini bagus. Kalau charger yang nempel seperti ini, saya punya contoh. Tuh, ini nempel magnet. Ini kurang bagus. Di sini cepat bekarat. Kalau sudah bekarat, itu akan menghalangi arus ya. Sementara ini tadi nggak nempel tuh. Nah, mantap ya. Sekarang kita coba timbang ya. Oke, di sini saya punya 3 perbandingan ya. Buat perbandingan seperti ini. Ini di 92 watt, 92 gram. Ini 101 gram, sementara ini di 49, berarti separuhnya ya. Nah, seperti ini. Memang dia separuhnya aja nih ya, tuh kecil. Karena udah GAN ya, biasa kalau GAN kecil seperti ini. Nggak enak ini dibawa kemana-mana, nggak menemukan tempat. Lanjut kita tes untuk support apa fast chargingnya dia ya, menggunakan USB Dr. Finersi seperti ini. Kita lihat di sini. Ya, dia langsung cari ya nih. Perhatikan. Untuk Apple jalan di 2,4 ampere, 5 volt berarti kurang lebih 5 kali 2,5 ampere kurang 10 watt lah ya, kurang lebih seperti itu. Terus untuk BC 1.2 ini untuk ngecas yang daya rendah seperti earphone, terus pokoknya yang rendah-rendah ya, terus jam tangan, nah seperti itu dia jalan juga bisa. Untuk Samsung jalan protokol fast charging. Untuk Huawei jalan, super charging protokol untuk Huawei jalan, quick charger 2.0 jalan, quick charger 3.0 jalan, sementara VOOC dan super VOOC tidak jalan dan Palm Express tidak jalan. Kenapa super VOOC tidak jalan? Karena memang dia 20 watt ya nih. Kalau super VOOC itu jalan di 22,5 watt. Nah, dia baru bisa jalankan VOOC. Tapi kalau super VOOC kayaknya di 33 watt ya baru dia bisa jalan. Oke, ini cukup bagus. Dia banyak support ya nih. Kita akan langsung coba ke handphone aja kali ya. Di sini kita akan ngecas HP iPhone sama Reno 7 Oppo ya. Nah, kita menggunakan kabel dari Esager. Nah, ini seperti ini. Kabel dari Esager. Pertama kita coba dulu untuk HP Oppo ya, seperti ini kita coba colokin. Nah, dia jalan berapa watt ya seperti ini, karena kan ini ada wattnya juga, pasti nggak jalan super VOOC-nya ya tuh. Nah, nggak jalan ya. Kita lihat di sini, kita standby kan. Nah, di sini perhatikan ya, di 8 watt ya. Sekarang kita coba yang USB ini kita ganti ke iPhone ya, seperti itu. Kita coba dia bisa fast charging atau tidak. Kita lihat di sini. Oke, sudah masuk, kita standby kan. Perhatikan di sini. 5 watt, 7 watt.
7 watt ya untuk USB-nya ya, colokan USB dia jalan di 7 watt. Itu 7 watt untuk iPhone XR seperti punya saya ini sudah termasuk fast charging ya. Sekarang kita ganti menggunakan tipe Type-C-nya ya. Tadi kan USB. Sekarang tipe Type-C-nya yang 20 watt. Kita akan coba untuk HP Reno dulu ya. Untuk HP Reno dulu, dia jalan berapa watt? Kita akan coba. Perhatikan di sini. SuperVOOC pasti tidak jalan. Nah, tapi kita lihat di sini. Kita standby kan. Tetap di 8 ya. Nah, coba sekarang kita ke iPhone ya. Nah, ini. Yang menggunakan Type-C ya. Tadi kan menggunakan USB. Sekarang kita coba yang Type-C. Dia jalan berapa ya? Kita lihat sini. Kita standby kan. Perhatikan. 2, 3, 6, 11. Tadi maka cuma berapa ya? 7 ya? Tuh, 13 watt PD aktif. 14 watt malahan. 13 atau 14 watt ya PD aktif. Tuh berarti ini antara USB dan Type-C, bagusan untuk Type-C ya. Nah, sekarang di sini kita akan uji coba ngecas ya, karena ini yang udah 14 watt PD aktif. Kita akan coba cas, ini baterainya di 21%, perhatikan. Ini 21%. Kita akan cas full, membutuhkan waktu berapa lama. Di sini saya sudah siapkan stopwatch ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Kita akan tunggu dia penuhnya HP iPhone ini berapa lama. Kita sambil singkirin dulu ini ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu ini ya. Setelah 1 jam 36 menit, di sini baterainya terisi penuh ya 100%. Nah, sekarang kita cek untuk suhunya menggunakan termometer seperti ini ya. Kita cek untuk suhunya di 35. Emang dia ada gasnya, apalagi semakin mau penuh dia akan semakin turun untuk kecepatan pengisiannya ya. Sekarang kita cek untuk HP-nya di 33. Jadi kesimpulannya ini charger cocok buat iPhone tipe-tipe lama ya yang chargernya rusak, bisa beralih ke Ugreen ini. Sampai di sini video unboxing saya atau review saya. Kita ketemu lagi di next video. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum dan terima kasih.